Haleluya, shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah kedua Gereja Elim Medan Revival Center. Sebentar kita akan memasuki ibadah kita, tapi sebelumnya kami mengundang yang di belakang boleh mengisi kursi yang di depan dulu supaya kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Yang di belakang boleh maju, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, buat hadirat Tuhan, buat perkenanan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat yang indah ini Bapa yang baik, kami boleh datang kembali dalam hadirat Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan akan memperoleh sukacita yang baru. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kemenangan yang baru Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Tuhan, Engkau lawat ibadah ini mulai daripada awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian Tuhan. Engkau berkati worship leader, berkati singer, pemain musik, usher, LCD. Tuhan berkati, urapi Bapa yang baik. Tuhan mampukan setiap kami Bapa yang baik. Bahkan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau kuasai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarkan hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Biarkan kemuliaan Tuhan yang boleh nampak Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan. Engkau kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming Tuhan, tetap kuasai mereka Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap mereka Bapa yang baik. Kuasai mereka Bapa yang baik. Kami percaya lewat setiap pujian penyembahan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Sama-sama kita datang menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, kami datang ke hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Setiap kami yang datang pada sore hari ini, layakkan kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan setiap sembah kami. Haleluya. Bahkan buat orang-orang yang menyaksikan live streaming pada sore hari ini Tuhan, biarkan hadirat yang sama mereka rasakan. Biarkan kami sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu.
Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya rala barala 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 mas. Yanda rala barala 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 mas. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang mengangkat tangan kami. Kami menyembah Tuhan kami yang besar. Kami menyembah Yesus yang hidup. Kami menyembah Tuhan Yesus yang ajaib, yang menolong kami, yang menyertai kami. Ya rala barala 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 mas. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Biarkan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, menjamah kami, memenuhi kami, memulihkan kami. Bahkan hadirat-Mu sanggup menyembuhkan kami. Ya rala barala 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 mas. Ya rala rala maso. Kau yang layak disembah, sebab Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa atas segalanya, baik langit dan bumi. Engkau yang berkuasa Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Yesus. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Oh ya darala barala barala barala. Oh rala barala barala. Haleluya. Biarkan Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Kami buka hati kami. Biarkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Jamah setiap kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamaah kami Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembuhkan hati untuk
Tuhan kami di altar-Mu. Menyembah-Mu, lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jemaat berserah seru di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Serukan haleluya. 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 Ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menjamah kami. Haleluya, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Ini setiap kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya sapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Di sini sepertinya lebih banyak anak muda. Shalom. Haleluya. Yang bersuka cita mari lambaikan tangannya bersama saya. Haleluya. Kita mau katakan kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Tepuk tangannya anak muda. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih sekali lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan haleluya, kau ada dalam hati, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari yang anak-anak muda marah suaranya katakan haleluya. Mari lambaikan tangannya bersama saya. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama katakan sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Setiap kita bersukacita hari ini, amin. Sumber sukacita kita datangnya dari Tuhan, amin. Haleluya, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Mau lebih lagi sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kau selalu ada dalam kami Tuhan. Urala barala barala, Kau sumber kekuatan kami. Oh. Haleluya. Urala barala barala. Haleluya. Seperti rusari sungaimu, demikianlah
Biarkan Roh Kudus-Mu mengalir, Roh Kudus-Mu menjamah kami. Yandara barala baso. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Yesus, sembah Yesus. Yandara barala baso. Yandara la baso. Yandara bayandara la bashekerebo. Yanana maso. Yandara la bayandara bashekerebo. Ikirebo yandara bashekerebo. Yesus, kami sembah Engkau, Kau layak ditinggikan, Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Bahkan Roh Kudus-Mu sanggup memulihkan kami. Biarkan Roh Kudus-Mu memulihkan kami. Biarlah bayandara la barala baso. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, saya serahkan kepada Hamba. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi tempat ini Tuhan. Shandana mayarana masu. Oh haleluya, haleluya. Shandana mayarana masu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Shandana mayarana masu. Shandana maskuriandana la bayakara bayarana. Shande la bayarana masu. She akaskurianda bakarianda. Shandara bayarana la basu. Ere bayarana namashe. Ora bayarana la
Engkau Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, sumber hikmat kami, sumber segala yang kami perlukan. Dan kami tahu dalam namamu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Karena itu kami layak berikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur buat malam ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hampir mencapai penghujung bulan Januari. Tapi kita melihat Tuhan masih setia bersama kita, menjaga dan melindungi kita. Ada beberapa teman-teman kita yang sudah berpulang dalam beberapa hari ini. Tapi kita percaya kita akan berjumpa mereka kembali dalam rumah Bapa yang mulia. Indonesia banyak mengalami bencana, banyak mengalami masalah. Tapi kita percaya juga Tuhan tetap pegang kendali dalam segala sesuatu. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-30, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Saya sebenarnya akan bahas cukup panjang, tapi saya mau kita lihat dulu yang ini. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Tuhan telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Saudara perhatikan ini, dikatakan di sini oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, saudara. Kita hidup di zaman yang bagaimana? Memprioritaskan kepintaran di atas hikmat. Orang mengejar kepintaran tapi tidak mengejar hikmat. Orang mencari kepintaran tapi tidak mencari hikmat. Itu sebabnya kita mempunyai generasi-generasi yang pintar tetapi tidak terdidik. Perhatikan ini. Kita hidup di zaman yang memprioritaskan kekayaan di atas rasa puas dan cukup. Kita hidup di zaman yang memprioritaskan kompetisi di atas kompetensi. Itu sebabnya kita memiliki generasi seperti yang saya katakan tadi, pintar tapi tidak terdidik. Pintar tapi tidak punya hikmat. Dia pintar tapi tidak tahu menghargai orang lain. Dia pintar tetapi tidak disiplin. Dia pintar tapi rela berbuat curang, rela melakukan sesuatu di luar integritasnya. Dia pintar tapi rela korupsi agar cepat kaya. Dia pintar tapi rela menyogok kalau yang diinginkannya kira-kira tidak tercapai. Kita punya generasi yang seperti ini. Tidak heran kita punya keadaan yang sangat parah masa-masa ini dalam dunia. Orang memprioritaskan tadi yang saya katakan kepintaran di atas hikmat. Orang prioritaskan kekayaan di atas rasa puas dan cukup. Firman Tuhan berkali-kali katakan, puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Daniel pasal yang pertama, Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 91. Di situ berbicara tentang Daniel dan teman-temannya yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, dia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Sebenarnya seorang nazirlah yang akan melakukan ini. Jumat kemarin kita bahas sedikit seorang nazir Tuhan itu bagaimana. Seorang nazir Tuhan adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya, yang mengkuduskan dirinya, sehingga apa yang ada dalam dunia tidak mempengaruhi dia. Dan dia juga tidak terpengaruh dengan dunia. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu mengambil keputusan itu, mengambil ketetapan itu dengan hatinya sendiri, dengan dorongan hati mereka sendiri. Maka perhatikan apa yang terjadi di situ. Maka Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
Haleluya. Pada waktu Anda memprioritaskan Tuhan, pada waktu Anda memprioritaskan pekerjaan Tuhan, maka engkau pasti akan mendapatkan favor dari manusia, bahkan dari Tuhan. Engkau akan mendapat belas kasih dari manusia, bahkan dari Tuhan. Daniel pasal 1 ayat 19 sampai 21. Raja bercakap-cakap dengan mereka, firman Tuhan mencatat, dan dikatakan di antara mereka, di antara ahli-ahli nuzum, di antara para pintar yang ada di istana raja, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan maka sejak hari itu mereka bekerja pada raja. Firman Tuhan katakan apa? Adakah engkau memperhatikan orang yang berhikmat? Amsal bertanya itu. Dan dia katakan, di istana-istana rajalah engkau akan menemukan dia. Kalau engkau pintar, belum tentu engkau akan ditemukan dalam istana raja. Belum tentu engkau akan bisa menjadi penasehat bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang ternama. Tapi kalau engkau punya hikmat Tuhan, maka engkau akan ditemukan di tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang berbeda. Dan firman Tuhan mencatat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Cukup panjang, saudara. Salomo meminta hikmat dari Tuhan, bukan kekayaan, bukan juga yang lain-lainnya. Dan akhirnya apa? Tuhan menjawab Salomo lebih daripada permintaannya. Karena itu saya selalu katakan, jangan hanya mengejar kekayaan, tapi kejarlah hikmat Tuhan. Maka kekayaan dan yang lain-lain juga akan mengikuti engkau. Haleluya. Kalau engkau hanya mengejar kepintaran, engkau tidak akan mendapatkan lebih dari itu. Sayangnya banyak orang Kristen lebih mencari kekayaan, kepopuleran daripada hikmatnya Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, Kristus itu oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Berapa banyak orang yang karena mengejar kekayaan, karena mengejar yang lain-lain, akhirnya apa? Tipu daya dunia, tipu daya kekayaan, firman Tuhan katakan, menghimpit mereka sehingga mereka tidak bertumbuh seperti yang diharapkan Tuhan. Mereka ya bertumbuh mungkin sebentar. Firman Tuhan mencatat ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di antara batu-batuan, lalu ada benih yang jatuh di tengah semak belukar. Dan pada waktu benih yang jatuh di semak belukar ini mulai bertumbuh, akhirnya datanglah semak belukar ini mulai menghimpit dia. Firman Tuhan menjelaskan tentang apa dimaksud dengan semak belukar itu. Semak belukar itu berbicara tentang tipu daya dunia, kekayaan dan yang lainnya menghimpit benih yang tumbuh ini. Akhirnya apa? Orang yang tadinya berjalan dalam komitmen, yang mau berjalan dengan integritas, yang mau berjalan dalam takut Tuhan, karena tipu daya dunia dan himpitan-himpitan. Bagaimana himpitan? Orang tua bilang, oh kau kerjalah biar kau bisa memberikan makan kepada adik-adikmu. Kau beginilah biar kau bisa menunjukkan martabat kita yang lebih baik. Wow, saudara. Tipu daya dunia, tipu daya kekayaan menghimpit banyak orang. Dan akhirnya benih itu pun gagal tumbuh. Amsal 3:13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Berbahagialah engkau kalau engkau mendapatkan hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Hikmat, kepandaian yang disertai dengan hikmat. Dan ayat 14, karena apa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Haleluya. Hasilnya melebihi emas. Pendidikan, kepintaran dapat engkau peroleh di sekolah. Tapi hikmat tidak dapat engkau peroleh di sekolah. Hikmat hanya bisa kau peroleh pada waktu kau duduk-duduk di kaki Tuhan. Pada waktu kau mempelajari firman Tuhan ini. Pada waktu kau merenungkan firman itu siang dan malam. Disitulah engkau memperoleh hikmat.
Haleluya. Ia lebih berharga dari permata. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Karena apa? Hikmat itu adalah Kristus sendiri. Ayat yang ke-6, 1 Korintus pasal 2 sekarang. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Bukan di kalangan mereka yang masih anak-anak. Hikmat ini tidak bisa diterima oleh kanak-kanak, saudara. Kenapa? Kanak-kanak masih butuh pendidikan. Kanak-kanak masih butuh teguran, masih butuh pukulan, masih butuh hantaman. Sehingga dia nggak bisa bertumbuh dengan cepat. Tapi orang-orang yang matang, orang-orang yang sudah siap dibentuk, dialah yang dapat memperoleh hikmat. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat yang akan engkau peroleh, ya hikmat yang dapat engkau peroleh, tidak bisa engkau peroleh dari penguasa-penguasa dunia ini dan dari dunia ini. Itu sebabnya kalau engkau hanya mengejar hikmat dari dunia, engkau tidak akan bisa. Saya ingat dulu bagaimana bapak saya memaksa kami setiap hari baca Amsal 1 pasal 1 hari. 1 hari ada 31, 1 bulan ada 31 hari. Tanggal 1 kau baca Amsal 1. Tanggal 2 kau baca Amsal 2. Tanggal 3 kau baca Amsal 3. Tanggal 30 kalau enggak ada 31 berarti kau baca 2 pasal. Dan saya percaya itulah yang membuat banyak kami anak-anaknya terdidik dan terhikmat. Karena apa? Saya ingat sekali pada usia 20 saya sudah Tuhan bawa ke berbagai negara. Untuk apa? Untuk melakukan banyak hal. Bukan hanya saya berbisnis. Saya ingat sekali saya pada usia 20 tahun dipanggil Tuhan. Waktu itu saya sambil bisnis di Malaysia, saya dipanggil seorang hamba Tuhan, Oktav nggak ada pemain keyboard, bisakah kamu main? Saya biasa main keyboard, tapi di situ pakai piano, saudara. Ya udah deh, coba-coba saya bilang. Saya main piano, saudara. Saya main piano. Tiba-tiba ada pendeta dari India yang saya tidak kenal, dia bernubuat di depan. Saya tahu nubuatan itu untuk saya. Karena dia bahasa Tamil, saya nggak begitu mengerti. Dan tapi saya tahu nubuatan itu untuk saya, ya kan? Saudara kalau dapat firman Tuhan, nubuatan, misalnya ada hamba Tuhan bicara sesuatu kena kepadamu, Anda tahu itu untuk Anda, betul kan? Nah saya juga begitu waktu itu. Saya duduk di belakang piano karena tinggi, saya kan cuma kelihatan gini. Saya makin lama makin tunduk, karena saya nggak mau dipanggil, saudara. Kenapa saya tahu itu untuk saya? Karena dia bilang ada orang dari Indonesia di sini. Aku dengar kata Indonesia, aku tahu itu untuk saya. Lalu dia sebutkan nama beberapa negara-negara lagi. Hari itu saya tunduk, saya tunggu semua pulang, baru saya pulang. Lalu waktu saya berada di depan, pendeta teman saya dipanggil, Oktav sini sebentar katanya. Dia panggil saya ke samping, di samping ada pastori. Sedang saya berdiri, teman saya ini bilang, oh ini Oktav dari Indonesia. Pendeta itu langsung bilang, kau tadi dipanggil kok nggak maju ke depan katanya. Saya nggak ngerti, saya bilang, ya kan? Saya nggak ngerti, saya bilang. Dia taruh tangannya di kepalaku, dia putar gini-giniin kepalaku, saudara. Belum, entah apa dia bilang. Tapi saya percaya dia bilang, kau akan Tuhan pakai ke bangsa-bangsa. Tapi waktu itu saya belum mau terima tuh, saya nggak mau terima. Saya bilang, bapakku kan udah tahu, bapakku mau aku jadi pengusaha supaya aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya juga selalu katakan begitu. Saya akan tetap jadi pengusaha untuk bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, hikmat yang datang dari Tuhan tidak sama dengan hikmat yang berasal dari dunia ini. Dunia katakan kalau kau tidak berusaha, kau tidak bisa berhasil. Dunia katakan kalau kau nggak buat bisnis ini kau nggak bisa berhasil. Tapi hikmat yang datang dari Tuhan, firman Tuhan katakan dia pakai orang-orang fasik menyediakan berkat bagimu. Haleluya, itulah hikmat yang datang dari surga. Karena hikmat yang datang dari surga memberikan jaminan kepadamu kalau dia yang memanggil engkau, maka dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dia bukan dari penguasa-penguasa dari dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Penguasa-penguasa dunia hanya sebentar dan kemudian dia tidak ada lagi. Itu sebabnya engkau tidak bisa berharap kepada orang, mungkin hari ini pamanmu jadi bupati, atau ada saudaramu jadi wali kota, dan kau berpikir karena dia bupati, dia wali kota, aku bisa dapat channel. Jangan berharap dari manusia.
Ayat yang ke-7, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan ada satu rahasia yang sudah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dari dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan dia. Siapakah itu? Dia adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Hikmat yang dari atas itu. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara baca dalam Yesaya di mana ayat ini dikutip, Anda bisa melihat di situ dikatakan, adakah Tuhan yang begitu memperhatikan umatnya seperti Tuhan ini, seperti Yahweh ini? Adakah Tuhan yang sedemikian hebatnya? Seperti apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakannya bagi engkau dan bagi saya. Kalau saya melihat ke belakang apa yang Tuhan lakukan, kadang-kadang kami terpesona. Kami berpikir, kok bisa ya? Macam mana ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa tergenapi? Kenapa yang ini bisa tercatat? Saudara, saya selalu seperti itu. Saya selalu, kalau saudara lihat di catatan saya, berkali-kali saya tulis, kami butuh biaya sekian, kami butuh ini sekian, kami butuh ini Tuhan, kami butuh ini Tuhan. Kapan Tuhan jawab? Saya buat tanggal di situ kapan saya minta. Tapi kadang-kadang saya lupa kapan Tuhan jawab. Karena apa? Tanpa ku ingat dia jawab. Haleluya. Tanpa ku pikir dia sudah jawab. Sehingga pada waktu mau kutulis, kapan Tuhan jawab ya? Kayaknya udah lama kali Tuhan jawab ini. Dan aku lihat topik, catatan-catatanku. Wow, satu persatu Tuhan jawab. Satu persatu Tuhan jawab. Satu persatu Tuhan jawab. Haleluya. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar oleh telingamu, itu disediakan Tuhan bagi kita. Tapi saudara, dalam setiap janji berkat yang disampaikan Tuhan, ada perintah dan kesepakatan yang harus Anda lakukan. Sama halnya dengan semua yang dialami oleh para raja-raja, para nabi-nabi. Salomo pernah mendapatkan janji Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 17 sampai 22. Tuhan berkata begini kepada Raja Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan apa? Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti ayahmu, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, jika engkau mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu. 3 hal ini harus Salomo lakukan terlebih dahulu. Baru dia akan melihat janji Tuhan atas peneguhan kerajaannya. Dia berubah setia, tapi Tuhan tidak berubah setia. Sampai masa akhir hidupnya dia melihat kerajaannya tetap utuh. Namun setelah dia mati, barulah kerajaan itu terbelah 2, Yerobeam dan Rehobeam. Dia tidak melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia tahu itu akan terjadi. Hanya memang ini satu munafiknya Salomo juga. Dia bilang, sepanjang itu enggak terjadi di masaku, baiklah. Tapi saudara, ada janji berkat yang disampaikan Tuhan. Dalam setiap janji berkat itu ada perintah dan kesepakatan. Kita selalu katakan, kita selalu dengar janji berkat, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kau diberkati di ladang, kau diberkati bla 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 bla, engkau akan tetap naik, kau tidak akan turun. Tapi banyak orang Kristen lupa, banyak orang percaya lupa, semua janji berkat itu akan datang kalau engkau mengikuti firman-Nya. Kalau engkau taat kepada firman-Nya, kalau engkau melakukan firman-Nya. Saudara perhatikan apa yang terjadi kepada Salomo. Tuhan peringatkan dia. Tuhan katakan, jika engkau berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka apa yang terjadi? Perhatikan, Tuhan akan mencabut Salomo dan keturunannya dari tanah Tuhan yang telah diberikannya kepada Salomo.
Ini yang saya katakan tadi, terbukti sejak kematian Salomo, setelah kematian Salomo, kerajaan itu menjadi terbelah dua. Dari masa itu sampai tahun 1948 barulah kerajaan itu menjadi satu kembali. Jangan anggap remeh dengan perintah Tuhan. Jangan anggap remeh dengan ketetapan-ketetapan yang harus engkau ikuti. Perhatikan apa yang terjadi pada masa itu sampai tahun 1948. Ribuan tahun kerajaan itu tidak pernah berdiri aman dan bersatu lagi. Dan yang kedua, rumah bait suci yang telah dikuduskan Tuhan bagi namanya akan dibuang dari hadapan Tuhan. Bait suci bagi orang Israel, bagi orang Yahudi adalah kebanggaan mereka. Kebanggaan mereka. Namun Tuhan tidak mengindahkannya. Jangan pikir Tuhan senang dengan gedung-gedung. Tuhan gak senang dengan gedung-gedung. Seindah apapun gedung itu, kalau hadirat Tuhan tidak ada di situ, kalau orang yang ada dalam gedung itu tidak melakukan perintahnya, hatinya tidak akan senang terhadap gedung itu. Dia izinkan satu batu pun tidak berdiri di atas batu yang lain. Karena bagi Tuhan, ketaatan lebih penting daripada gaya beribadah yang mereka tunjukkan. Itu sebabnya dia katakan kepada Saul, bagiku ketaatan lebih penting daripada korban bakaran. Kalau engkau taat, maka korban bakaran tidak terlalu penting. Tapi kalau engkau tidak taat, engkau persembahkan korban, semua itu tidak ada artinya di hadapanku. Bait suci yang dibangga-banggakan Israel akan Tuhan yang berdiam di situ. Firman Tuhan katakan justru akan jadi sindiran orang, ejekan orang di antara segala bangsa. Orang akan bilang, lihatlah Yahweh katanya Tuhan yang besar. Tapi masa dibiarkan rumahnya hancur? Tuhan gak peduli kok. Tuhan gak peduli. Mau tsunami gereja hancur atau tidak itu gak jadi masalah dengan Tuhan. Mau tsunami pada waktu ada gedung-gedung rumah ibadah yang lain berdiri teguh dan orang bilang, oh ini karena ada Tuhan dalamnya. Itu gak jadi masalah dengan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak tinggal dalam gedung buatan tangan manusia. Haleluya. Tuhan bahkan justru kadang-kadang izinkan gereja hancur. Tuhan izinkan gereja dirusak. Tuhan izinkan gereja kosong. Terbukti pada tahun-tahun ini. Kita lihat gereja kosong, gedung besar-besar, gedung mewah. Tuhan izinkan kosong. Kenapa? Kalau gereja hanya sekedar monumen, maka Tuhan akan hentikan itu. Gereja harus menjadi movementnya Tuhan. Pergerakannya Tuhan. Engkau harus menjadi pergerakannya Tuhan. Bukan hanya monumen. Tidak cukup kau punya STH, tidak cukup kau punya MTH, tidak cukup kau punya doktor teologi. Kalau kau hanya jadi monumen, jadilah pergerakannya Tuhan. Sehingga kemana engkau pergi, di mana engkau berada, salib Kristus diberitakan. Itulah pergerakan yang Kristus mau. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Sehingga banyak jiwa akan bertobat dan datang kepadanya. Haleluya. Gak sampai di situ aja, firman Tuhan katakan setiap orang yang lewat rumah yang ditinggikan itu, yang dibanggakan itu, akan tegun dan berkata, sebab apa Tuhannya berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka saudara perhatikan, orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh. Mereka meninggalkan Tuhan nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan izinkan dipermalukan. Tuhan izinkan Israel diejek. Sekian ribu tahun Tuhan izinkan itu terjadi. Sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya yang mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Mereka jadi sindiran, mereka jadi ejekan. Tuhan izinkan. Karena itu mari hidup dalam takut akan Tuhan. Tetap berpegang pada komitmen dan janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan di manakah itu dimulai? Dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Karena engkau miliknya. Sama seperti saya. Kalau saya bertanya sesuatu di kantor, saya bertanya kepada orang yang dekat dengan saya dulu. Baru kepada ring yang lainnya saya bertanya. Demikian juga dengan di sini. Apa yang terjadi di sini saya nggak tanya kepada jemaat dulu. Saya tanya kepada orang-orang yang ada di sini. Saya tanya kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Kenapa ini bisa terjadi? Demikian juga penghakiman tidak dimulai di luar, tapi penghakiman dimulai di rumah Tuhan.
Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang sudah mendengar Injil, kita dulu akan dihakimi. Itu sebabnya ada tahta pengadilan Kristus dan kemudian ada tahta pengadilan besar dalam kitab Wahyu. Dan orang-orang percaya akan diadili dulu di hadapan Kristus itu. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan? Bagaimana kesudahannya? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Saudara, mari miliki takut akan Tuhan. Milikilah takut akan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan ada hikmat. Ada hikmat. Jangan takut Tuhan hanya pada waktu engkau dalam gedung gereja. Itu enggak ada artinya. Tapi begitu engkau keluar gedung gereja, engkau lakukan semua kekejian, semua kejijikan yang dilakukan oleh orang luar sana. 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena siapa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Dua hal ini pasti akan terjadi. Orang saleh, orang benar akan dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan dari pencobaan. Tapi orang jahat akan disiksa pada hari penghakiman. Jangan terperdaya dengan teologi-teologi yang katakan tidak ada neraka, tidak ada penghakiman. Engkau melihat bahwa Tuhan itu adil. Apa yang ditabur orang akan dituai orang. Milikilah takut akan Tuhan. Banyak orang tua nggak sadar, pengetahuan tidak dapat menjamin seseorang berhikmat. Saya ingatkan kepada guru-guru, jangan berpikir kalau engkau ajarkan kepada anak-anak muridmu maka dia akan otomatis berhikmat. Hikmat datang dari takut akan Tuhan. Ingat itu. Kalau engkau ajarkan takut akan Tuhan kepada murid-muridmu, maka dia pasti akan jadi orang yang berhikmat. Dengan apa yang dipelajarinya, dengan firman Tuhan yang didengarnya, dia akan memiliki takut akan Tuhan itu. Dan dengan itulah dia akan menjadi orang yang berhikmat satu hari nanti. 1 Korintus 1 lagi. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang bodoh, yang gak dianggap, yang lemah, yang tidak terpandang, yang tidak berarti, semua dipilih Tuhan untuk apa? Memalukan apa yang kuat, yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk apa? Meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada yang sombong di hadapan Tuhan. Jangan ada yang sombong agar engkau ingat dulu engkau tidak ada apa-apanya. Dulu engkau disebut sebagai si bodoh di sekolahmu. Dulu engkau disebut sebagai orang yang gak ada apa-apanya di rumahmu. Engkau gak dianggap di rumahmu. Tapi karena hikmat Tuhan ada padamu. Sekarang orang yang tadinya bilang bodoh. Mereka bilang bisanya kau. Hebat juga kau ya. Bisa kau sekarang ya. Saudara lihat bagaimana hikmat Tuhan mengubah orang lain. Mengubah kehidupan banyak orang. Haleluya. Sang hikmat berkata dalam Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang lain ditambahkan kepadamu. Haleluya. Banyak orang yang dia cari bukan kerajaan Tuhan terlebih dahulu, tapi dia cari yang lain-lain. Dia prioritaskan yang lain-lain. Cari kerajaan Tuhan, cari kebenarannya, maka yang lain ditambahkan padamu. Tapi orang membalikkan ini. Aku cari kerja dulu Pak, baru nanti cari Tuhan. Aku bisnis dulu Pak, nanti kalau diberkati baru cari Tuhan. Lihat bagaimana manusia memutar balik apa yang Tuhan katakan. Iya kan?
Lihat bagaimana manusia mengganti prioritasnya. Harusnya pekerjaan Tuhan adalah prioritas kita. Persekutuan dengan Tuhan menjadi prioritas kita. Tapi banyak orang mengubah ini, menggantikan ini. Bukannya mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu, tapi mereka cari yang lain-lain. Padahal firman Tuhan katakan kalau kau cari kerajaannya, kau cari kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Misalnya kalau kau bekerja tanpa mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, engkau dapat mungkin 1 juta. Misalnya. Tapi karena engkau mencari Tuhan, kau prioritaskan Tuhan. Tiba-tiba yang ada padamu ditambahkannya lebih dari yang pernah kau bayangkan. Lebih dari yang bisa engkau kerjakan. Begitu cara kerjanya Tuhan. Kenapa? Dia melihat, anakku ini sungguh melayaniku enggak? Anakku ini sungguh mengabdi padaku enggak? Saya ceritakan ini dari pengalaman, saudara. Itu sebabnya kami bisa bertahan 20 tahun ini melayani Tuhan. Saya bisa bertahan 20 tahun full time, 21 tahun full time. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan saya. Tanpa gaji, tanpa ada orang yang memberikan kami uang tiap bulan, kami bisa bertahan sampai hari ini. Karena apa? Karena aku tahu Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani akan mencukupkan segala keperluanku, segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, menurut kekayaannya. Kalau sudah janji menurut kekayaannya, apalagi yang harus kupikirkan? Haleluya. Kalau hari ini ada seorang kaya raya berjanji kepada saya, Pak Oktav jangan takut, tenang saja. Nanti dengan segala kekayaan saya akan bantu Bapak. Mungkin sebentar aku bisa senang. Karena dia memang kaya raya, dia sanggup memberkati saya misalnya. Lalu dia berkati saya hari ini, saya nggak perlu khawatir lagi, kenapa? Dia memang kaya, dia bisa memberkati saya. Iya kan? Dia bisa memberkati engkau. Tapi hati-hati, jangan terlalu banyak percaya orang kaya. Benar saya bilang, jangan terlalu banyak percaya dengan orang kaya. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena orang kaya hari ini berjanji dia bisa lupakan Anda. Saya pernah menghadapi itu. Saya pernah menghadapi orang yang berjanji kepada saya. Kami berdoa, bergumul. Satu hari saya didatangi orang bule, saudara. Kami lagi bangun radio. Dia datang, dia foto-foto, dia bilang jangan takut, uang akan dikirim. Sampai hari ini uang gak pernah dikirim. Ada orang kaya pernah janji sama saya, udah hitung aja semuanya berapa, nanti saya akan kirim. Sampai hari ini uang gak dikirim. Karena itu belajarlah berharap kepada Tuhan. Amin. Sejak saat itu kalau ada orang kaya berjanji dengan saya tertawa. Saya tertawa saja. Kenapa? Saya belajar berkata begini, tunggu kau kasih dulu baru ngomong. Iya kan? Tunggu kasih dulu baru ngomong. Kalau ngomong doang saudara ya banyak orang bisa. Itu sebabnya cari dulu kerajaannya, cari dulu kebenarannya, maka semua ditambahkan Tuhan kepadamu. Bukan hanya diberikan, tapi ditambahkan. Shall be added unto you. Akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Yakobus 3 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Haleluya. Perhatikan ini saudara. Apakah hikmat yang ditawarkan dunia tidak cukup? Enggak mungkin cukup. Kenapa? Perhatikan ini. Hikmat yang datang dari setan-setan, dari dunia, penuh dengan iri hati. Iya kan? Dimulai dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ciri-cirinya bagaimana? Perhatikan di situ firman Tuhan katakan. Hikmat dunia cenderung digerakkan oleh cemburu dan iri hati. Dia ngejar, dia jadi orang yang pintar karena apa?
Karena dulu dia merasa ditindas, dulu dia merasa direndahkan, dulu merasa tidak dianggap. Sehingga dia iri hati, dia cemburu. Mungkin dia lihat adiknya lebih diperhatikan, abangnya lebih diperhatikan. Karena adik, abangnya lebih pintar. Lalu kemudian dia cemburu, dia marah dengan orang tuanya. Dan dia berusaha mengejar untuk jadi lebih pintar. Ini hikmat manusia. Hikmat dunia cenderung digerakkan oleh cemburu dan iri hati. Dia berbuat sesuatu karena cemburu dan tidak mau orang lain lebih baik dari dia. Dia nggak mau, saudara. Kenapa? Inilah hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia mementingkan diri sendiri. Yang penting dia sudah berhasil. Orang lain yang belum tidak diperdulikannya. Kalau perlu ditendangnya turun ke bawah. Iya kan? Kalau dia sudah di atas, dia nggak peduli dengan yang di bawah. Tidak pernah berpikir bagaimana untuk mengangkat orang lain. Itu hikmat dari dunia. Hikmat dunia pasti akan menimbulkan kekacauan. Ya kan? Dia pasti akan menimbulkan kekacauan karena dia dimotori oleh apa? Keangkuhan hidup dan bahkan balas dendam. Ini hikmat dunia. Tapi hikmat yang dari atas berbeda, saudara. Hikmat yang dari atas nanti akan kita lihat. Hikmat dunia membuat kekacauan. Karena apa? Dia maunya balas dendam. Dulu aku diginikan, sekarang akan kubuat lebih parah lagi. Iya kan? Oh, dulu mama ginikan aku, nanti lihat mama ya kalau aku berhasil. Ada orang yang gitu sama mamanya sendiri. Ada orang yang begitu dengan ayahnya sendiri. Kenapa? Dulu aku disiksa, nanti tua aku siksa kau. Ada, saya tahu anak-anak yang seperti itu. Kenapa? Inilah hikmat dari dunia. Iblis selalu membuat kekacauan dalam hati manusia. Iblis selalu membuat hati manusia bermusuhan dengan yang lainnya. Hikmat dunia melibatkan perbuatan jahat demi mencapai ambisinya. Apapun akan dilakukannya untuk bisa menang. Untuk bisa berhasil. Dia buat apa saja. Tapi hikmat yang dari Tuhan murni, kata firman Tuhan. Haleluya, perhatikan ini. Tapi hikmat yang dari atas, Yakobus 3:17, pertama-tama murni. Dia murni, penuh integritas, dia enggak neko-neko, saudara. Ada seseorang menulis seperti ini, it takes courage to say I was wrong. Butuh keberanian untuk katakan aku itu salah. To say I don't know, untuk mengatakan aku enggak tahu, itu butuh keberanian. To say let's find out, mari kita cari jalannya sama-sama. To take enough time to seek better answers instead of quick fixes. Untuk memberikan waktu yang cukup agar kita bisa mencari jawaban-jawaban yang lebih baik daripada ayo buat ini, ayo buat itu. To give yourself fully to try making a difference when the outcome is not guaranteed. Untuk memberikan dirimu kemampuan untuk mencoba sesuatu yang berbeda walaupun hasilnya tidak terjamin. Butuh keberanian untuk itu. Butuh keberanian untuk bilang aku salah. Butuh keberanian untuk bilang maaf Pak. Butuh keberanian untuk mengakui kesalahan Anda. Ini hikmat yang datang dari atas. Dia murni, dia penuh integritas. Dia enggak neko-neko, dia enggak nyalain orang lain. Iya kan? Udah karena dia orang buat salah. Iya kan? Orang ngikutin dia, tapi dia enggak ngaku. Dia bilang oh sebenarnya gini Pak, bukan gitu Pak. Dia yang buat gini-gini. Aku udah lihat Pak dia begini-gini. Oh ya udah. Kenapa? Neko-neko saudara. Gak punya integritas, hati gak benar. Lalu kemudian firman Tuhan, hikmat yang datang dari atas itu pendamai. Semua orang yang punya motivasi murni pasti juga pendamai. Dia gak mau buat masalah. Kalau ada masalah ya udahlah, biarkan aja aku ampuni. Udah lepaskan. Ngapain kita mesti simpan masalah? Ngapain kita mesti simpan dendam? Amin. Ambisinya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Kristus, untuk orang banyak, untuk bangsa, untuk negara. Dia melihat bukan yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak hal, untuk tubuh Kristus. Itu hikmat yang datang dari atas. Selanjutnya peramah. Dia enggak ganas, saudara. Dia enggak liar, saudara. Dia peramah, enggak gampang buat masalah, enggak gampang emosi, karena dia tahu Tuhanlah yang berikan semuanya bagi dia. Ada orang sedikit punya masalah langsung emosi, walaupun kadang-kadang ada yang simpan, saudara. Dia simpan dalam hatinya.
Lebih baik emosimu engkau keluarkan daripada engkau simpan dalam hati lalu kemudian jadi ganas akhirnya. Ada orang pintar tapi arogannya minta ampun. Pintar dia tapi arogan, sombong. Apalagi kalau dia sudah punya jabatan, dia lampiaskan semua kedongkolannya di situ. Padahal seharusnya dia bisa memakai apa yang Tuhan berikan kepadanya untuk melayani orang lain. Haleluya. Yang selanjutnya, penurut, tidak pemberontak. Tidak sedikit-sedikit demonstrasi. Iya kan? Anak Tuhan boleh demonstrasi enggak? Enggak boleh. Karena firman Tuhan katakan tunduk takluk kepada pemerintah. Betul enggak? Karena pemerintah dipilih Tuhan. Sehingga kalau ada orang ngajak Anda demonstrasi dan Anda ikut, Anda sedang tidak takluk kepada Tuhan. Anda tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi kalau macam mana Pak? Kalau misalnya pemerintah menyuruh kami pakai chip nanti di tangan. Wah, kalau yang itu engkau bisa tolak itu. Karena pilihannya ada pada Anda sendiri. Amin. Haleluya. Jadi saudara perhatikan ini. Dia penurut, dia tidak pemberontak. Dia enggak sedikit-sedikit update status di Facebook yang aneh-aneh. Ngajak orang buat macam-macam. Berontak dengan pemimpinnya. Enggak bisa saudara, anak Tuhan begitu. Hikmat dari atas, dia tahu bagaimana melakukan seturut dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya untuk diproses. Dia penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Apapun yang dipikirkannya selalu didasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang dia buat nanti berguna bagi orang lain atau tidak. Ini hikmat yang datang dari atas. Dia penuh belas kasihan. Haleluya. Dia penuh buah-buah yang baik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan hati dan lain-lain semua ada pada dirinya. Dia penuh dengan buah-buah roh itu. Dia tidak memihak, no nepotism. Karena ini saudaraku, aku sayang dia. Karena ini kawanku, aku sayang dia. Yang itu nggak mau aku kenal. Kenapa? Ya, dia bukan saudaraku, nggak mau aku. Dia bukan satu suku sama aku, nggak mau aku. Jangan kau tidur dekat aku. Ya kan? Tapi hikmat yang datang dari atas enggak kayak gitu. Haleluya saudara. Kenapa dia tahu? Dia adalah ciptaan Tuhan. Dan temannya pun ciptaan Tuhan. Mau suku apapun dia adalah ciptaan Tuhan. Haleluya. Anda enggak bisa bilang, oh suku ini memang kayak gitu Pak. Enggak bisa. Gimana Anda jadikan satu suku sama semuanya? Gila enggak itu? Apakah Anda yang terbaik? Apakah cuma ras Anda yang terbaik? Itu sebabnya saudara, hikmat yang datang dari Tuhan tidak memihak. Dia tidak munafik. Apa yang dia katakan iya. Itulah the next level of integrity. He walks, he talks. Dia menjalani apa yang dia katakan. Dia melakukan firman sesuai dengan apa yang firman katakan. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh roh. Saya kembali ke 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Kalau Anda punya hikmat Tuhan, maka roh yang ada dalam diri Anda akan membantu Anda menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Tuhan. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Anda harus tahu apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena engkau punya rohnya Tuhan, maka engkau tahu Tuhan memberikan kepadamu karunia-karunianya. Dia memberikan pemberian-pemberiannya kepadamu. Itu sebabnya harusnya kita bersyukur akan apa hikmat yang diberikannya kepada kita. Haleluya. Tapi ayat yang ke-14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan. Karena itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan hanya bisa dinilai secara rohani. Anda nggak bisa menilai itu dengan apa yang kelihatan di depan mata. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu
tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Hikmat yang benar seperti yang saya katakan tadi, dia memprioritaskan pikiran Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, itu yang dia lakukan. Makanya saya selalu ingatkan kita, what will Jesus do? Dalam situasi terjepit Anda, kira-kira Yesus akan buat apa hari ini? Kalau Yesus dalam situasiku ini, kira-kira dia akan buat apa? What will Jesus do? Kalau aku mungkin sedang dijahatin orang, aku akan duduk sebentar dan renungkan apa yang Yesus akan lakukan. Kalau dulu langsung kupukul, ya kan Bang Chandra? Nggak mikir lagi, bang langsung kan? Tapi sekarang what will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Kalau Yesus ada dalam situasi ini, mungkin dia akan biarkan dirinya dipukul oleh orang itu. Mungkin dia akan biarkan dirinya disiksa oleh mereka. Mungkin dia akan biarkan dirinya disakiti oleh orang itu. Kenapa? Dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, orang akan melihat Kristus dari dalamnya. Haleluya. Karena hikmat yang dari atas itu akan memuliakan Tuhan. Karena itu saudara, mintalah hikmat yang dari atas. Dalam kehidupanmu, dalam perjalanan hidupmu, engkau membutuhkan Kristus. Hikmat itu tidak lain Kristus sendiri. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kejar hikmat itu. Itu hanya engkau dapat dalam takut akan Tuhan. Miliki takut akan Tuhan. Miliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Dia. Sehingga engkau mengenal Dia. Semakin engkau bersekutu dengan Dia, semakin engkau mengenal Dia. Semakin engkau mendekat padanya, semakin engkau mendengarkan suaranya. Dan Dia mendengarkan suaramu. Semakin kau belajar mendengar Dia dalam keheningan, semakin engkau akan tahu detak jantungnya, isi hatinya, apa yang Dia mau. Mari tutup mata saudara. Renungkanlah firman ini. Marilah hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kita memiliki hikmat yang datang dari atas. Bukan sekedar yang ditawarkan dunia. Shandara barianda labashika. Urabas koryandana namashika rabashika. Hikmat yang dari dunia akan menyengsarakan engkau. Engkau yang sudah tahu kebenaran. Tapi kalau engkau masih hidup dalam hikmat dunia, maka engkau akan sengsara. Karena hatimu akan memberontak. Hatimu yang tahu firman Tuhan pasti akan memberontak. Karena itu kalau hatimu memberontak, bawalah hatimu kembali kepada Kristus. Carilah hikmat yang dari atas itu. Yang murni. Yang bukan pemarah. Yang tidak menyimpan dendam. Yang tidak memberontak. Tapi yang penuh kasih. Yang penuh kemurahan. Yang penuh lemah lembut. Sehingga orang lain yang melihat engkau, mereka melihat Kristus dalam. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padamu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari serukan, panggil Dia Bapa. Oh haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa. Mari belajar mengenal dalamnya kasih Bapa itu. Mari belajar mengerti betapa kasih-Nya padamu. Karena
karena Bapa tidak akan meninggalkan engkau. Bapa tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dia begitu mengasihi. Semua yang terjadi Dia tahu. Semua yang kau lalui Dia tahu. Semua pergumulanmu Dia tahu. Karena itu minta hikmat untuk bisa mengenali Bapa, untuk bisa mengenali kasih-Nya, untuk bisa mengenali karunia-karunia, untuk bisa mengenali kemurahan-kemurahan. Karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk bisa memahami isi hati Tuhan. Berikan kami hikmat yang datang dari atas itu, yang murni itu, Kristus itu sendiri, sehingga kami bisa belajar mengenal karunia Bapa yang ada pada kami. Dan kami hari demi hari semakin memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan Kristus menjadi hikmat kami, menjadi kemuliaan kami, menjadi segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tapi Roh Kudus Kau Guru Agung kami, teruslah bekerja dalam hidup kami Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami, khususnya di saat kami bimbang, di saat kami hampir meragukan jalan-Mu, di saat kami hampir berjalan menuju ke arah yang lain. Roh Kudus, ingatkan kami akan firman-Mu, agar kami meminta hikmat yang datang dari atas itu, agar setiap motivasi kami, tindak tanduk kami menjadi murni di hadapan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Bahkan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarkan Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan Tuhan saat sebentar kami akan berikan persembahan. Biarkan Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, bahkan kehidupan kami. Biarkan Tuhan Kau menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Tuhan yang
kami serahkan. Haleluya, shalom. Kita diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Kita percaya biarkan firman Tuhan yang memberkati bahkan mengubahkan di setiap kehidupan kita. Terima kasih buat hamba Tuhan, buat Bapak Gembala yang sudah melayani. Biarkan Tuhan memakai semakin luar biasa lagi. Terima kasih juga untuk tim musik yang pujian penyembahan yang melayani hari ini. Biarkan Tuhan memakai semakin luar biasa. Dan juga setiap sidang jemaat Tuhan, saudara yang datang hari ini mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Saya percaya, kita semua akan dikuatkan di dalam nama Tuhan, amin. Untuk pengumuman minggu ini saudara, untuk ibadah kaum wanita akan diadakan hari Rabu di rumah Ibu Amce yang akan dimulai pukul 17 WIB sampai dengan selesai. Untuk fellowship anak muda hari Sabtu akan dimulai di tempat ini pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Untuk menara doa juga kita akan tetap adakan di tempat ini hari Jumat yang dimulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Untuk ibadah kita hari Minggu tetap kita adakan 2 sesi. Ibadah sesi pertama kita mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Dan ibadah sesi kedua dimulai pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Kita berdoa untuk setiap program-program gereja kita. Kita berdoa untuk TK Ben Elim Kids, berdoa untuk Junior Ministry, bahkan STT Misi William Carey. Supaya setiap program-program yang kita boleh rencanakan, Tuhan yang menolong dalam setiap segala sesuatunya, amin. Kita berdoa juga untuk bangsa negara kita berdoa untuk setiap pulau-pulau, bahkan daerah-daerah yang mengalami bencana hari ini. Biarkan Tuhan yang memberkati dan menghibur setiap kehidupan mereka. Kita akan akhiri ibadah ini saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami percaya tinggal dalam setiap hati kami. Biarkan kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, supaya kami beroleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat malam hari ini Tuhan, kami beserta setiap orang-orang percaya di seluruh dunia ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, kami memperkatakan damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan shalom atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini atas Indonesia. Kami bersyukur sampai hari ini bangsa kami boleh berjalan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap bangsa ini Tuhan. Pulihkan setiap daerah di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami, biarkan bangsa kami berbalik mencari wajah Tuhan. Ampuni bangsa kami kalau bangsa kami lari daripada Tuhan. Ampuni bangsa kami kalau bangsa kami menjauh daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap pulau-pulau.
Tuhan, kami memberkati Pulau Sumatera Tuhan, kami memberkati Pulau Jawa, kami memberkati Kalimantan Tuhan, Sulawesi bahkan Papua, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya di masa-masa pandemik ini Tuhan, Tuhan pulihkan Indonesia di dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bumi ini di dalam nama Yesus. Setiap pulau-pulau, setiap benua Tuhan, negara-negara, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Berlalulah Tuhan, selesailah pandemik ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berkati Bapak Joko Widodo Tuhan beserta Bapak Ma'ruf Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam pemerintahan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarkan hikmat yang daripada Tuhan menguasai mereka. Biarkan takut akan Tuhan ada atas pemerintah bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam jabatan mereka Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin negara Tuhan. Engkau berkati setiap mereka yang Tuhan percayakan di kursi pemerintahan bangsa kami. Gubernur Tuhan, Bupati, Engkau menolong mereka Bapa. MPR, DPR Tuhan, biarkan semuanya berjalan dalam jalannya Tuhan. Kami menolak setiap orang-orang bahkan ormas-ormas yang ingin memecah belah bangsa ini Tuhan. Tuhan, singkirkan mereka dari bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarkan Indonesia tetap menjadi negara yang satu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkan politik bangsa kami. Angkat derajat bangsa kami di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap dominasi gereja. Berkati aras-aras nasional Tuhan. PGI, PGPI Tuhan, PGLI Tuhan. Berkati setiap bapak-bapak gereja. Berkati setiap pendeta, gembala sidang Tuhan, penginjil, misionaris. Tuhan berkati, pakai gerejamu menjadi alatmu di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi penuai-penuai yang siap di dalam nama Yesus. Engkau bela gerejamu Tuhan. Gereja yang teraniaya Tuhan bela di dalam nama Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris yang teraniaya karena nama Tuhan. Tuhan bela mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap sekolah-sekolah Kristen Tuhan, yayasan-yayasan Kristen. Tuhan menolong Bapa yang baik. Engkau berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang bergerak dalam bidang pendidikan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gereja di tempat ini yang Tuhan percayakan boleh ada Bapa yang baik. Doa kami Tuhan, pakai gereja di tempat ini menjadi alat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Berkati program-program gereja kami. Berkati STT Misi William Carey Tuhan. Berkati TK Ben Elim Kids Tuhan. Berkati Junior Ministry Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai semakin luar biasa di dalam roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengangkat dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau ibadah ini Tuhan tolong dari awal pertengahannya sampai kami akan akhiri Bapa yang baik. Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang datang mencari wajah Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming Tuhan. Biarkan kami pulang dengan sukacita yang baru daripada Tuhan, dengan pengharapan yang baru daripada Tuhan, kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Olehnya Tuhan, kami beserta seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia ini Tuhan, kami akan naikkan doa seperti Engkau mengajarkan kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima dikasih Tuhan, tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, turun kata saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya, yang kau miliki diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan mengusir menghalau semua belalang pelahap dalam pengering daripadamu. Semua penyakit menular, penyakit sampar tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena yang maha tinggi kau jadikan tempat perlindunganmu dan benteng pertahanan. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.